Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, meet me again, I'm Vira. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap semangat ya belajarnya, karena belajar selain menambah ilmu juga pasti mendapatkan pahala. Kali ini kita akan belajar tentang membagi garis. Seperti apa membagi garis? Simak terus videonya ya. Membagi garis dengan perbandingan tertentu. Langkah awal kita gambar sembarang garis dengan titik pangkal A dan B. Kita tarik garis lain dari titik A menjadi garis AM. Garis AM akan dibagi menjadi 5 segmen garis dan diberi huruf P, Q, R, S. Sehingga 5 segmen garis ini menjadi sama panjang, yaitu garis AP sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan RS dan sama dengan SM. Lalu kita tarik garis dari titik M ke B dan kita tarik garis dari titik PQRS yang sejajar dengan garis BM menjadi SS1, RR1, QQ1, PP1. Dari gambar tersebut, kita mendapatkan perbandingan yaitu AQ kita ambil dari garis yang bawah berbanding dengan QM sama-sama dari garis yang bawah, kemudian sama dengan AQ1 dari garis yang atas dibagi dengan Q1 per B dari garis yang atas juga. Nah, kita hitung ya. A ke Q ini sejauh 2 satuan. Sedangkan Q ke M sejauh 3 satuan. Sama dengan AQ1 yaitu 2 satuan dan Q1B yaitu 3 satuan. Perbandingan inilah yang akan menjadi acuan kita dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan membagi garis. Contoh 1. Tentukan nilai X pada gambar yang tertera di samping. Kita tahu X itu adalah jarak A ke P. Penyelesaian, kita tulis terlebih dahulu perbandingannya, yaitu AP berbanding PB sama dengan AQ berbanding QM. Lalu kita substitusikan bahwa panjangnya AP yaitu X sedangkan panjangnya PB 3,6 sama dengan AQ yaitu 2 cm berbanding dengan QM yaitu 3 cm. Jika angka-angkanya sudah kita substitusikan ke dalam rumus, kemudian kita menghitung dengan cara perkalian silang. X disilangkan dengan 3, bisa kita tulis 3X sama dengan 3,6 kita silangkan dengan 2, yaitu 3,6 dikali 2. Nah, kita hitung dulu ya, 3,6 dikali 2 sama dengan 7,2. Maka nilainya X sama dengan 7,2 dibagi 3 dan hasilnya yaitu 2,4. Maka panjangnya atau nilai X sama dengan 2,4 cm. Section 2 perbandingan segitiga. Sama seperti yang awal, kita tarik garis sembarangan. Kita beri titik A dan B, kemudian kita tarik garis lain menjadi garis AC, lalu kita hubungkan titik C ke B dan kita akan menggambarkan garis lain yang sejajar dengan garis BC yaitu garis DE. Nah, jika kita perhatikan lebih dalam, ternyata gambar tersebut membentuk dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga ADE. Perbandingannya yaitu AE berbanding dengan AB sama dengan AD berbanding dengan AC sama dengan DE berbanding dengan BC.
BC. Setelah kita mengetahui rules-nya atau perbandingan pada segitiga, jadi yang kita pakai untuk menyelesaikan soal hanya dua perbandingan. Bisa AE per AB sama dengan AD per AC, atau AE per AB sama dengan DE per BC, atau AD per AC sama dengan DE per BC. Jadi yang kita pakai hanya dua perbandingan saja. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh yuk. Contoh 2. Tentukan nilainya pada gambar di samping. Untuk mempermudah penyelesaian, kita beri huruf terlebih dahulu ya di masing-masing titiknya. Setelah itu, kita harus bisa menentukan perbandingannya. Pada gambar ini, kita gunakan perbandingan AE banding AC sama dengan DE banding BC. Kenapa kok kita menggunakan perbandingan ini? Karena yang diketahui di sini adalah panjangnya AE, kemudian panjangnya DE. Karena di sini ada gambarnya yang sama, maka panjangnya EC juga sama dengan AE yaitu 5 cm. Lalu kita substitusikan AE sama dengan 5, AC sama dengan 10, DE sama dengan 4, dan BC sama dengan Y. Setelah itu, kita kalikan silang ya. 5 disilangkan dengan Y, kita tulis 5Y. Lalu 10 kita silangkan dengan 4, sama dengan 10 dikali 4. Kita hitung, 5Y sama dengan 40. Y sama dengan 40 per 5 atau 8. Maka panjangnya atau nilai Y sama dengan 8 cm. Section 3. Perbandingan trapesium. Perhatikan trapesium ABCD. Lalu kita tarik garis yang sejajar dengan AD yaitu garis EF. Maka panjangnya AD sejajar dengan EF dan sejajar juga dengan BC. Dari gambar tersebut, kita tuliskan rumusnya yaitu EF sama dengan AE dikali BC ditambah dengan EB dikali AD dibagi dengan panjangnya AB. Jadi kalau kalian melihat gambar trapesium seperti gambar tersebut, yang kita gunakan rumus ini ya. Kita lihat contoh langsung yuk. Contoh 3 tentang trapesium, menentukan nilai Z pada gambar. Kita tulis dulu ya rumusnya. Setelah itu, kita masukkan atau kita substitusikan dari gambar tersebut ke rumus, di mana panjangnya EF yaitu 6 cm, kemudian AE 2, BC, Z, EB 4 cm, dan AD 5 cm dibagi dengan AB yaitu 6 cm. Kita sederhanakan perhitungannya ya. 2 kali Z atau 2Z dan 4 kali 5 atau 20. Kemudian 6-nya kita pindah ke sebelah kiri jadi perkalian. Sehingga 36 didapat dari 6 dikalikan 6, sedangkan negatif 20 atau pengurangan 20 didapat dari sebelah kanan plus 20. Kita hitung ya pengurangannya. Jadi 16 sama dengan 2Z, atau Z sama dengan 16 dibagi 2 dan nilainya Z adalah 8. Maka panjangnya BC atau nilainya Z sama dengan 8 cm. Contoh soal yang terakhir yaitu soal kontekstual. Jika panjang bayangan pohon 12 meter, sedangkan bayangan seseorang yang tingginya 160 cm adalah 2 meter, maka tinggi pohon adalah. Penyelesaian, kita gambar terlebih dahulu apa yang diketahui di soal seperti gambarnya seseorang, pohon, kemudian bayangannya. Kita anggap bayangannya segaris ya. Lalu kita hubungkan dari titik bayangan menuju tinggi pohon sehingga menyerupai dua segitiga yang saling sebangun. Selanjutnya, kita tulis apa saja yang diketahui seperti bayangan pohon 12 meter, lalu bayangan
seseorang yaitu 2 meter, tinggi seseorang 1,6 meter atau 160 cm. Nah, karena yang lain menggunakan satuan meter, maka 160 cm kita ubah menjadi meter. Untuk mempermudah mencari tingginya pohon, kita misalkan tingginya pohon dalam variabel X ya. Dari gambar tersebut kita peroleh perbandingan, yaitu bayangan seseorang dibanding dengan bayangan pohon sama dengan tinggi seseorang dibanding dengan tingginya pohon. Setelah itu, yaitu 2 dikalikan silang dengan X, bisa kita tulis 2X sama dengan 12 kita silangkan dengan 1,6 menjadi 12 kali 1,6. Kita hitung terlebih dahulu 12 kali 1,6 yaitu 19,2, maka nilainya X sama dengan 9,6. Jadi, tinggi pohon pada soal tersebut adalah 9,6 meter atau 960 cm. Setelah kalian mempelajari tentang membagi garis, seperti biasanya akan ada latihan soal yang harus kalian kerjakan yang bisa dicek di deskripsi bawah. Semangat! Selamat menunaikan ibadah puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.